hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Selamat datang di arena utama Musabaqah Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi di negeri Sailon Salimbai, Kabupaten Muaro Jambi, dalam rangkaian menyaksikan Musabaqah cabang tilawah golongan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cabang lomba tilawah dewasa merupakan salah satu cabang lomba yang dinantikan oleh masyarakat pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 untuk menyaksikan penampilan para kori dan koriah terbaik perwakilan dari sejumlah kabupaten kota. Malam kemarin sudah dimulai babak penyisihan dengan menampilkan 10 orang peserta, baik putra maupun putri, yang telah menunjukkan kemampuannya di hadapan majelis hakim. Babak penyisihan kembali dilanjutkan pada malam hari ini dan akan menampilkan sebanyak 11 orang peserta. Dan sebelum mereka tampil, nantinya mereka juga akan mengambil undian untuk menentukan ayat apa yang akan mereka lantunkan. Pada cabang lomba tilawah dewasa ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Haji Abdul Aziz, yang juga turut dibantu oleh 6 orang anggota majelis hakim lainnya dan 2 orang panitera. Lalu seperti apa pemirsa untuk penampilan 11 orang peserta pada malam hari ini? Selengkapnya kita akan menyaksikan, inilah siaran langsung cabang lomba tilawah dewasa yang kami siarkan dari arena utama MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi di arena utama MTQ, yakni di kantor Bupati Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, kita masih menantikan penampilan dari seluruh peserta yang nanti akan melewati babak penyisihan pada malam kedua ini. Dan salah satu daerah yang turut berpartisipasi adalah Kabupaten Sarolangun. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dan juga nanti para peserta yang akan tampil perwakilan dari Kabupaten Sarolangun, saat ini saya sudah bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun, Bapak Haji Muhammad Syatar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, Bapak Kepala, seperti apa nantinya persiapan yang dilakukan oleh kafilah dari Kabupaten Sarolangun yang akan tampil pada malam hari ini, Pak? Ya. Terima kasih. Untuk malam ini sebenarnya kita di arena utama ini untuk cabang dewasa, malam ini kita tidak ada tampil. Karena memang kita dari 4 orang itu tadi malam tampil 3 orang dan insya Allah malam besok tampil 1 orang lagi. Ya, kalau mengenai persiapan, kita dari Sarolangun ini ada 67 kafilah yang kita utus. Kemudian termasuk itu pimpinan kafilah ofisial sebanyak 39 orang, jadi 106 orang semuanya. Dan untuk di cabang tilawah dewasa ini cabang yang kita andalkan untuk Sarolangun ya, karena kebetulan 2 orang dari peserta itu adalah sudah go internasional, seperti Pak Haji Abdullah Fikri, kemudian Haji Lutfiatun Nisa. Ini adalah putra-putri asli Sarolangun, kebetulan itu di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Dan ini insya Allah kalau melihat penampilan tadi malam, insya Allah akan masuk final ini, mudah-mudahan doa kita bersama. Semoga betul-betul bisa terwujud nanti insya Allah. Baik, kalau secara keseluruhan dari beberapa cabang lomba, target Kabupaten Sarolangun ini gimana Pak ke depannya? Ya, kita memang sudah komit ya, dengan target karena memang persiapan kita sudah cukup matang mulai dari training center sebelum keberangkatan. Kita mentargetkan memang tidak terlalu muluk, tapi harapan bisa 3 besar lah, untuk bisa meningkatlah
rankingnya dari tahun-tahun kemarin. Itu harapan kita untuk ke depan itu. Baik. Untuk MTQ tahun ini kan bisa dijadikan pembelajaran Pak, supaya nanti ke depannya juga dapat mempersiapkan lebih matang lagi. Lalu seperti apa nantinya evaluasi yang bisa dilakukan sehingga nantinya SDM kafilah yang berasal dari Kabupaten Sarolangun ini kualitas dan kuantitasnya juga dapat semakin meningkat Pak? Ya, ini salah satu rencana dan program kita. Setelah balik dari sini nanti kita akan evaluasi ya. Kita evaluasi dari penampilan-penampilan dari kafilah kita. Jika mungkin SDM-nya kurang, itu yang kita perlu kita tingkatkan. Nah, peningkatan ini dari pemerintah daerah, dari Bupati kita, Wakil Bupati, Pak Haji Hurmen sebagai Bupati dan Pak Geri Trasika sebagai Wakil Bupati, itu sudah menyiapkan dana yang insya Allah ini maksimal dananya untuk dipersiapkan untuk pelatihan anak-anak kita, seleksi anak-anak kita, malahan akan disediakan beasiswa untuk anak-anak kita untuk latihan kepada di tingkat-tingkat nasional nanti mungkin dari ke Jakarta seperti di Ustadz Adli ya, itu yang salah satu tempat pelatihan anak-anak kita untuk tilawah ini insyaallah. Pak, apa semangat yang ingin disampaikan untuk para kafilah perwakilan dari Kabupaten Sarolangun supaya mereka tetap semangat dan juga menunjukkan kemampuannya sehingga nanti bisa meraih juara Pak? Iya, kita tetap percaya diri ya, kita percaya diri dan tampil maksimal ya. Kita tidak merasa minder ya untuk penampilan karena memang kita sudah siap untuk semuanya, baik mungkin secara SDM-nya maupun secara materialnya juga sebagai motivasi untuk anak-anak kita, dan akan disiap juga insya Allah untuk beasiswa bagi yang nanti sudah jika mendapat nomor ya, insya Allah itu sudah direncanakan oleh pemerintah Sarolangun insyaallah itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses untuk para kafilah nanti yang akan berlomba pada malam besok Pak ya di babak penyisihan tilawah dewasa. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Dan pemirsa, tadi kami sudah berbincang bersama Kepala Kemenak Kabupaten Sarolangun di mana sudah ada beberapa reward spesial yang sudah disiapkan bagi para kafilah yang berprestasi mewakili Kabupaten Sarolangun. Dan pemirsa, langsung saja kita akan menyaksikan untuk babak penyisihan di hari kedua ini yang akan diawali dengan peserta dengan nomor TQ 412. Selamat menyaksikan. Akan membacakan surah Luqman. Dimulai dari ayat 17, halaman 412. Disilakan. Bilang Bapak. Rupanya tidak tampil ya malam. Aku tadi bilang tampil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر.
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. Pemirsa, demikian kita sudah menyaksikan penampilan peserta dengan nomor 412 dan tadi telah melantunkan surah Luqman ayat 17 halaman 412. Dan kita masih akan menantikan penampilan para peserta lainnya, di mana persiapan sudah dilakukan oleh masing-masing peserta untuk menampilkan yang terbaik di hadapan majelis hakim. Bahkan beberapa peserta juga sudah melakukan training center dan pembekalan-pembekalan yang baik sehingga semua peserta optimis untuk bisa melaju ke babak final. Dan untuk berikutnya, pemirsa, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor TQ 413 yang akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 32 halaman 297. Seperti apa penampilan dan juga lantunan ayat ini kita akan saksikan bersama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, satu peserta putri
tadi sudah menunjukkan kemampuannya di hadapan majelis hakim dan seluruh masyarakat yang hadir secara langsung di arena utama MTQ ini dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Peserta putri tadi adalah peserta dengan nomor TQ 413 membawakan surah Al-Kahfi ayat 32 halaman 297. Dan pada cabang lomba tilawah dewasa, babak penyisihan pada malam hari ini juga turut diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas yakni Dr. Haji Abdurrahman SAG MPDI. Pemirsa, kita masih akan menyaksikan penampilan dari sejumlah peserta lainnya pada cabang lomba tilawah dewasa. Namun secara siaran terestrial di layar televisi Anda, sesaat lagi kita akan segera bergabung dengan TVRI Nasional untuk menyaksikan program Dunia Dalam Berita. Dan untuk Anda yang ingin melanjutkan menyaksikan para peserta lainnya, Anda dapat mengakses live streaming di media sosial TVRI Jambi Punyo Kito, baik di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyaksikan penampilan peserta berikutnya melalui live streaming media sosial TVRI Jambi Punyo Kito dengan peserta nomor TQ 414. Selamat menyaksikan. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan satu orang peserta putra, di mana peserta yang baru saja tampil ini dengan nomor TQ 414 yang telah melantunkan surah Al-Fusilat ayat 33 halaman 480. Tadi sudah ada 3 peserta yang tampil di hadapan majelis hakim dan sejumlah masyarakat yang hadir secara langsung, serta juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini di rumah, yakni peserta dengan nomor TQ 412, 413, dan 414. 2 orang putra dan 1 orang putri yang telah menunjukkan kepiawaiannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Tentu saja para peserta yang tampil pada babak penyisihan di hari kedua ini memiliki keoptimisannya masing-masing agar mampu untuk melanjutkan perjuangannya untuk mengharumkan nama daerah mereka, sehingga mereka juga berharap bisa melaju ke babak final, di mana babak final nanti hanya akan ada beberapa peserta saja, baik putra maupun putri, yang akan tampil dari keseluruhan peserta. Dan pemirsa, tadi kami menyampaikan bahwa untuk penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim pada malam hari ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Haji Abdul Aziz, dan ada beberapa anggota majelis hakim yang juga turut memberikan penilaiannya dengan berbagai cabang penilaian dari masing-masing majelis hakim. Di antaranya adalah Haji Marjuin SAG, Sa'diyah Somad, Haji Muhammad Ridho Amir SPDI, Hajah Musdalifah SAG, Hajah Nuraini, dan Muhammad Amin Syafri. Dan tentu saja penilaian ini juga nanti akan dibantu untuk panitera yang bertugas, ada 2 orang. Di antaranya adalah Muhammad Ashraf Eskom dan Lukman Hakim SH. Kita masih menantikan penampilan peserta lainnya, dan sepertinya penampilan peserta berikutnya terjeda sebentar dikarenakan saat ini di wilayah arena utama MTQ, lapangan kantor Bupati Muara Jambi sedang dilanda hujan ringan. Tadi pada saat awal peserta tampil, yakni TQ 412, banyak masyarakat yang mengisi tempat di depan mimbar yang digunakan oleh para peserta untuk berlomba. Namun dikarenakan cuaca saat ini sedang dilanda hujan ringan, sejumlah masyarakat yang tadinya ramai berada di depan mimbar saat ini bergeser ke area lainnya untuk terhindar dari hujan, baik di sisi kiri ataupun kanan yang telah terpasang dengan sejumlah unit tenda, serta juga di depan dari mimbar perlombaan, yakni juga telah tersedia tempat yang begitu representatif yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berteduh, sambil juga nanti akan menyaksikan
penampilan-penampilan peserta lainnya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa orang peserta yang hadir pada malam hari ini. Ternyata tidak hanya masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi saja yang datang langsung untuk menyaksikan para peserta cabang lomba tilawah dewasa. Namun juga ada beberapa masyarakat lainnya di sekitar wilayah Kabupaten Muaro Jambi seperti Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Tanjung Jabung Timur yang sengaja datang langsung untuk menyaksikan penampilan dari para peserta untuk melantunkan sejumlah ayat-ayat, dan ini juga menjadi suatu pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat sambil menyaksikan penampilan peserta. Berikutnya pemirsa, kita akan menyaksikan ini ada satu orang peserta putri yang akan segera tampil, yakni peserta dengan nomor TQ 415 yang akan melantunkan surah Al-Maidah ayat 90 halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والله المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi kita sudah menyaksikan penampilan peserta putri dengan nomor TQ 415 yang telah melantunkan surah Al-Maidah ayat 90 halaman 123. Dan pada malam hari ini pemirsa kami memantau semakin malam tampaknya juga semakin ramai masyarakat yang hadir secara langsung untuk menyaksikan para peserta perwakilan dari sejumlah kabupaten kota di arena utama MTQ, di mana dalam pelaksanaan cabang tilawah dewasa ini memang banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi juga meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran.
Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta laki-laki dengan nomor TQ 416 akan membacakan surah Al-Mu'min ayat 23 halaman 343. Seperti apa penampilannya kita akan saksikan dan juga dengan bersama. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل
فتربصوا به حتى حين. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan cabang lomba tilawah dewasa pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Dan saat ini Anda dapat kembali menyaksikan secara terestrial melalui layar televisi Anda. Namun Anda juga masih tetap dapat menyaksikan siaran langsung ini melalui live streaming di media sosial TVRI Jambi Punyukito, baik di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Kita akan kembali melanjutkan untuk menyaksikan penampilan dari para peserta, dan kali ini kita masih akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor TQ 416. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا إذا جاء أمرنا وفارت النور. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Satu orang peserta putra telah melewati babak penyisihan pada malam hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan peserta dengan nomor TQ 416 dengan membawakan surah Al-Mu'minun halaman 343. Dan para peserta yang tampil pada malam hari ini, pemirsa, beberapa orang di antaranya sudah pernah mengikuti berbagai cabang MTQ baik nasional maupun internasional. Sehingga dengan kehadiran para peserta yang sudah banyak mengikuti pelaksanaan MTQ baik provinsi, nasional maupun internasional juga nantinya dapat memberikan motivasi kepada para peserta lainnya ataupun calon peserta yang berniat untuk dapat mendaftar di tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mengumpulkan prestasi sebanyak-banyaknya yang akan mengharumkan nama daerah baik kabupaten kota, provinsi, bahkan juga dapat mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Untuk peserta selanjutnya adalah satu orang peserta putri dengan nomor TQ 417, di mana peserta kali ini akan melantunkan surah An-Nur ayat 35 halaman 354. Kita akan saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor TQ 417 yang sudah berada di dalam mimbar perlombaan. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah.
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, satu orang peserta putri sudah melewati babak penyisihan pada malam hari ini yang baru saja kita saksikan bersama penampilan dari peserta dengan nomor TQ 417 yang membawakan surah An-Nur ayat 35 halaman 358. Masih ada beberapa peserta lainnya yang akan tampil dan tadi sudah ada 6 peserta yang tampil perwakilan dari sejumlah kabupaten kota dan masih akan ada 5 peserta lagi yang akan menunjukkan kemampuannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan majelis hakim agar nantinya berkesempatan untuk bisa melaju ke babak final. Dan perwakilan dari sejumlah kabupaten kota ini merupakan kafilah-kafilah yang dipilih melalui berbagai proses seleksi yang sudah dilakukan oleh masing-masing daerah. Karena kita tahu bahwa di 11 kabupaten kota ini memiliki cara tersendiri untuk menjaring para qori dan qori'ah terbaiknya yang akan mewakili nama daerahnya pada musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Jambi, baik mulai dari tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, dan juga di tingkat-tingkat lainnya. Dan saat ini kita akan menyaksikan penampilan peserta berikutnya, seorang laki-laki atau putra yang akan melantunkan surah Al-Qasas ayat 43 halaman 390. Dan inilah penampilan peserta TQ 418. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك
أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tadi kita sudah menyaksikan penampilan peserta ke-6 pada malam hari ini, yakni peserta dengan nomor TQ 418 yang tadi sudah membawakan surah Al-Qasas ayat 43 halaman 390. Dan kita masih akan menyaksikan ada 4 peserta lainnya yang akan tampil, di mana ada sedikit perbedaan untuk pedoman penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim. Jika pada MTQ sebelumnya penilaian dilakukan secara manual, namun pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 ini penilaian dilakukan secara digital dan sudah menggunakan sistem elektronik seperti itu, sehingga nantinya penilaian juga dapat dilakukan secara transparan dan nantinya para peserta juga akan menerima hasil penilaian ini sesuai dengan rapat Dewan Hakim yang akan dilaksanakan menjelang malam penutupan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan untuk penampilan peserta berikutnya, seorang putri dengan nomor TQ 419 berikut ini. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير صدق الله العظيم. Pemirsa, demikian tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58 halaman 338 yang telah dibawakan oleh peserta dengan nomor TQ 419. Dan nanti masih akan ada 3 peserta lagi yang akan tampil di hadapan majelis hakim, yakni peserta dengan nomor TQ 420, TQ 421 dan 422. Dan saat ini untuk pelaksanaan cabang lomba tilawah dewasa dijeda sebentar selama 15 menit untuk memberikan kesempatan juga kepada tim majelis hakim yang akan memberikan penilaian serta panitera untuk dapat beristirahat sejenak. Dalam waktu 15 menit ke depan,
3 peserta lagi akan segera tampil untuk melengkapi formasi 11 peserta yang tampil pada babak penyisihan di malam kedua ini. Demikian tadi kita sudah menyaksikan perwakilan dari sejumlah kabupaten kota dalam cabang lomba tilawah dewasa pada MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025 ini. Dan berdasarkan jadwal yang sudah disebarkan oleh tim panitia bahwa untuk babak penyisihan ini masih akan ada 1 malam lagi, yakni malam besok yang akan menampilkan 14 orang peserta baik putra maupun putri. Setelah melewati 3 malam babak penyisihan ini, nantinya Dewan Hakim dan juga Majelis Hakim akan menentukan siapa saja peserta yang akan melaju ke babak final yang insya Allah diagendakan akan digelar pada Rabu malam. Tidak hanya untuk tilawah dewasa saja, namun tilawah remaja juga akan dilaksanakan malam final yang berlangsung di arena utama MTQ